Mohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih ya kepada segenap majelis jemaat di tempat ini, yakni hamba Tuhan dan penatua yang mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah Paskah pada hari ini. Mewakili STT Aletheia di mana saya melayani, ya saya mengucapkan juga terima kasih dan mengucapkan juga terima kasih sedalam-dalamnya kepada jemaat di sini yang juga sudah banyak mendukung STT Aletheia, mendoakan STT Aletheia sehingga STT Aletheia boleh tetap ada sampai hari ini dan bisa bersama-sama menjadi rekan di dalam melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya tadi sempat melihat yang bagian nge-rap tadi itu ya. Waduh, saya sampai berpikir mungkin saya harus ngotbahnya dalam nge-rap gitu kan ya. Ya, dengan nge-rap gitu kan ya. Saya sampai kadang berpikir gitu ya. Jadi kalau tadi dibilang apa itu? Dosa mati ya. Dosa membuat mati terus apa? Gitu ya. Mungkin kalau saya bisa khotbahnya nge-rap mungkin lain cerita. Mungkin saya akan bilang begitu kan ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nanti ada yang ngomong yo gitu kan ya. Ya gitu kan ya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam, tetapi di dalam drama hari ini saya banyak disentuh di situ ya. Saya banyak disentuh hati saya dan diingatkan kembali siapa diri saya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari bersama kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, kemudian saya akan lanjutkan dari yang ayat ke-17 sampai dengan 19. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, silakan diperhatikan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Saya akan membaca dari terjemahan edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, tahun 1998, mungkin di antara kita ada yang hidup ya, kita mungkin tidak pernah bisa melupakan situasi yang pernah terjadi di tahun 1998. Masa merupakan salah satu masa yang paling kelam sebenarnya di dalam sejarah Indonesia. Dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia. Dan nilai tukar rupiah pada waktu itu mencapai Rp20.000 per dolar. Kalau dulu sebelumnya $1 itu adalah Rp2.000, kemudian di krisis moneter tahun 1998 naik melonjak menjadi Rp20.000 per dolar. Dan situasi itu kemudian memicu terjadinya kekacauan-kekacauan di mana-mana di dalam negara ini. Dan di tengah kekacauan tersebut, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak tuntutan dari masyarakat pada waktu itu supaya segera dilakukan yang namanya reformasi total. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pada masa itu kita bersama-sama ada di masa itu, ya. Di masa itu Bapak Ibu Saudara ada begitu ribuan banyak orang dan bahkan jutaan orang itu yang turun ke jalan.
Saya waktu itu tahun 98 ada di Yogyakarta. Saya masih kuliah di sana dan di bundaran Yogyakarta waktu itu ya, di bundaran UGM waktu itu ada begitu banyak ribuan mahasiswa, termasuk saya ada di situ. Saya ikut turun di situ bersama-sama dengan ribuan mahasiswa dan menuntut supaya dilakukan yang namanya reformasi total. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, reformasi total yang diharapkan oleh banyak orang pada masa itu justru berujung pada terjadinya pengerusakan fasilitas umum. Berujung pada terjadinya apa? Perampasan, penjarahan, perampokan, bahkan pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi pada masa itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, reformasi total tetapi memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu di luar apa yang dipikirkan oleh manusia. Reformasi total tanpa disadari sedang memberikan akses sebesar-besarnya kepada manusia untuk bertindak bebas sebebas-bebasnya dan liar seliar-liarnya. Sehingga membawa Indonesia pada masa itu kepada kondisi yang semakin terpuruk jauh di tengah kondisi yang kacau pada masa itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, reformasi total tidak memberikan jaminan bahwa masyarakat akan semakin bermartabat dalam perilakunya. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena reformasi total yang dilakukan bukan sedang merubah sisi terdalam dari hakikat kemanusiaan kita. Karena justru pada masa itu reformasi total justru hanya untuk memperbarui apa yang kelihatan, apa yang di luar. Tetapi yang terdalam tidak dilakukan perbaruan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan ada begitu banyak kejahatan dan korupsi semakin merajalela di negeri ini. Bahkan di tengah upaya pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, reformasi budi pekerti, dan karena itu hari ini di sekolah-sekolah kemudian kita temukan ada namanya pelajaran budi pekerti. Tujuannya apa sebenarnya? Supaya manusia itu mengalami pembaruan. Tetapi justru di tengah upaya pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan reformasi budi pekerti, sosok manusia yang sesungguhnya itu justru semakin tampil. Sosok manusia yang bobrok itu justru semakin muncul keluar. Dan bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang non-Kristen, tetapi terjadi juga di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermati berita dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini, tentu kita dikejutkan dengan begitu banyak berita tentang korupsi. Di antaranya adalah tersangkutnya ketua sinode gereja sinode, ya, ketua sinode dari gereja Masehi Injili Minahasa. Dalam kasus korupsi dana hibah pemerintah provinsi sebesar 21,5 miliar. PGI mengeluarkan surat edaran pastoral kepada seluruh lembaga-lembaga Kristen untuk mengingatkan betapa bahayanya korupsi yang dapat menjerat siapa saja, termasuk lembaga-lembaga rohani. Belum lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di PT Pertamina. Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan berbahan bakar Pertamax tentu sangat marah sekali ketika mengetahui ternyata Pertamax itu adalah campuran dari Pertalite. Belinya RON 92 tetapi isinya gado-gado. Saya punya mahasiswa yang saya ajar, dia marah, dia dan ekspresikan kemarahannya kepada saya. Saya marah katanya dengan pemerintah. Tidak tanggung-tanggung korupsinya. Berapa Bapak Ibu Saudara kalau ada yang tahu? Hampir mencapai 2.000 triliun rupiah. Bapak Ibu, 2.000 triliun rupiah itu bisa menghidupi, membangun kehidupan orang miskin di Indonesia. Bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tetapi justru digunakan untuk kepentingan sendiri. Belum lagi korupsi yang melanda di PT Timah Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara kalau mencermati pejabat-pejabat penting yang terseret di dalam kasus-kasus korupsi tersebut, di antaranya
ada mereka yang notabene itu adalah apa? Orang-orang Kristen. Harian Kompas di bulan Maret, tanggal 8 Maret, mencatat satu berita yang mengejutkan. Di dalam judulnya dikatakan apa? Religius tapi gemar korupsi. Religius tapi gemar korupsi. Apa yang salah? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ulasan dari artikel ini kemudian dikatakan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara dari 7 negara yang di riset yang diteliti adalah negara yang paling religius. Kalau bilang negara yang paling religius itu menunjukkan bahwa orang Indonesia termasuk adalah orang-orang yang hidupnya mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tetapi justru katanya, ajaran agama tidak dapat membendung korupsi. Ajaran agama tidak dapat menghalangi orang untuk melakukan yang namanya korupsi. Menyedihkan bukan Bapak Ibu Saudara? Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama merayakan Paskah. Dan kita merenungkan satu topik yang diberikan oleh gereja. Total freedom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara paham arti freedom. Seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama di dalam drama yang sudah ditampilkan tadi. Saya percaya kita paham baik itu. Freedom bukan sekedar bicara tentang kemenangan. Tetapi freedom itu berbicara tentang kebebasan, kemerdekaan ketika tidak ada lagi yang mengungkung, tidak ada lagi yang menindas, tidak ada lagi yang menekan setiap orang yang selama ini justru pernah dikekang, dibelenggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun demikian, total freedom bukan berarti atau bukanlah legitimasi atau membolehkan kita itu untuk melakukan dosa dan kejahatan dengan sebebas-bebasnya. Karena di dalam total freedom itu, di dalam kebebasan yang utuh menyeluruh itu saudara, terkandung konsekuensi yang logis yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memahami lebih jauh, sebelum kita memahami konsekuensi logis yang harus kita lakukan, maka ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab di sini, yang bersama-sama kita renungkan di dalam ibadah pada pagi hari ini. 2 pertanyaan itu adalah pertama, apa yang mendasari total freedom? Yang kedua, mengapa hal itu penting? Dan dari setelah kita pahami 2 hal itu, maka kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana seharusnya respons kita. Bagaimana respon kita seharusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi dasar dari total freedom? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kembali sejak pertama kali manusia itu diciptakan, manusia itu adalah makhluk yang bebas. Atau manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bebas. Nah, mengapa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bebas? Oleh karena, Bapak Ibu Saudara, oleh karena Allah yang menjadikan manusia itu adalah pribadi yang bebas dan cukup pada dirinya. Di dalam kebebasan dan kecukupan Allah pada dirinya itulah dia menjadikan manusia. Engkau dan saya itu adalah cetak atau pola, pattern yang Allah ciptakan berdasarkan dirinya sendiri. Kalau Allah itu bebas, maka Allah menciptakan kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang bebas. Supaya apa? Di dalam kebebasan itu kita dapat memilih dia itu dengan bebas. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, kebebasan yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan kita manusia itu menjadi manusia yang sebebas-bebasnya melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena kebebasan kita tetap dibatasi oleh Allah. Kebebasan kita itu tetap dibatasi oleh Allah. Memang manusia bebas mengambil keputusan menurut keinginannya sendiri. Menurut keputusan yang dianggapnya baik. Tetapi setiap keputusan yang diambil oleh manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, oleh karena keputusan bebas yang diambil,
Apa yang terjadi di situ? Manusia menjadi terbelenggu. Jikalau kebebasan manusia tadinya itu dibatasi oleh Allah, yang di dalam pembatasan itu tersebut manusia sebenarnya menemukan kebebasan yang sejati. Maka setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak lagi bebas. Meskipun dia berkata aku bebas, tapi dia tidak lagi bebas. Kenapa? Karena di situ manusia sebenarnya sedang dibelenggu oleh dosa dan kuasa dosa yang membawa manusia kepada kehancuran. Nah, di dalam keadaan demikian Bapak Ibu Saudara, manusia tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari kenyataan, dari fakta bahwa manusia itu sedang diperhadapkan dengan satu ancaman. Ancaman apa itu? Ancaman murka Allah yang menyala-nyala karena dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi demikian, di dalam kondisi manusia yang terbelenggu, di dalam kondisi manusia yang dikekang oleh kuasa dosa dan belenggu dosa itu sendiri, maka manusia sedang berhadapan dengan ancaman yang paling serius, murka Allah yang menyala-nyala. Dan tidak ada satupun orang yang dapat menyelamatkan manusia. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat menyelamatkan manusia? Apa yang dapat menyelamatkan manusia dari murka Allah? Kalau di dunia ini manusia bisa selamat dari hukuman-hukuman oleh karena manusia dapat memberikan sogok korupsi kepada pihak-pihak yang berwenang. Tetapi di hadapan Allah tidak ada satupun yang dapat lepas. Siapa yang bisa melepaskan manusia? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, Injil. Paulus menegaskan di dalam ayat yang kedua, melalui Injil kamu diselamatkan. Namun apa yang dimaksudkan firman Tuhan itu dengan Injil? Ayat 3 mendeskripsikan Injil itu sebagai apa? Injil itu adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi dasar dari total freedom. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Melalui kematian Kristus, murka Allah yang menyala-nyala itu karena dosa telah dibayar lunas. Kristuslah satu-satunya kurban sempurna yang disediakan Allah untuk membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mengapa hal itu penting? Mengapa Kristus perlu mati? Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam teori yang pernah dibuat oleh para teolog untuk menjelaskan alasan kenapa Kristus itu harus mati. Di abad keempat, ada seorang teolog besar pada masa itu di abad keempat, di sekitar tahun 300-an, bernama Anselmus. Dia pernah menulis satu buku yang terkenal, judulnya itu dalam bahasa Latin itu Cur Deus Homo. Artinya itu mengapa Allah menjadi manusia. Dan di dalam buku itu Anselmus mencoba menjelaskan, memberikan argumentasi kenapa Allah itu harus turun menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara, terlepas dari begitu banyak penjelasan yang coba diuraikan, tetapi satu alasan yang pasti, kenapa Kristus harus mati. Bapak Ibu Saudara, jikalau Kristus tidak memberikan dirinya untuk mati, maka tidak ada namanya pengampunan atas dosa-dosa manusia. Tanpa kematian Kristus tidak ada pelunasan dan pemuasan atas hutang dosa manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah itu sangat murka dengan dosa-dosa manusia. Bapak Ibu kalau saksikan drama tadi, ya, di situ diperagakan bagaimana Kristus pegang kain hitam tulisannya dosa. Tetapi siapa yang pukul di belakangnya? Siapa yang pukul? Iblis. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menebus kita, dosa kita itu dari iblis. Yang bermasalah itu adalah siapa? Dengan Allah sendiri.
Kalau Kristus tidak mati, murka Allah itu jatuh kepada kita semua. Dan tidak ada satupun yang bebas. Roma 1 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab murka Allah itu nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Yang apa? Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Allah sangat murka dengan dosa manusia. Allah sangat murka dengan namanya kelaliman. Karena kenapa? Di dalam tengah-tengah kelaliman itu, kebenaran Allah itu sedang ditindas, ditekan. Dan Allah tidak mau kebenarannya ditindas. Bapak Ibu Saudara, dosa itu merupakan bentuk perlawanan manusia terhadap kekuasaan dan kedaulatan Allah. Perlawanan terhadap jati diri dan identitas Allah sebagai Allah yang maha kudus, maha besar, maha mulia, dan maha segalanya. Karena itulah kematian Kristus itu sangat penting. Sebab melalui kematian Kristus, manusia bukan hanya dibebaskan dari kutuk dosa, tetapi kehidupan Allah pun dikaruniakan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tahun 2000-an pernah beredar satu film. Mungkin ada yang pernah nonton. Filmnya itu The Passion of Christ. Ada yang pernah nonton? Ada yang pernah nonton. Baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu cuplikan adegan di film itu yang membuat saya itu begitu banyak merenung sekali tentang film itu. Khususnya adegan satu ini. Adegan itu adalah ketika Yesus itu disalib dan dia berkata begini kan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi apakah sekedar kata aja? Di adegan itu, di film ini yang disutradarai oleh Mel Gibson itu, dia di situ digambarkan Yesus kemudian begini. Mati. Apa yang membuat saya merenung Bapak Ibu Saudara? Adegan gitu, mengingatkan saya kembali kepada peristiwa kejadian ketika Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan membentuk manusia dari tanah liat itu. Manusia dikatakan belum hidup bukan? Ya. Hingga apa? Hingga Allah apa? Menghembuskan nafasnya. Seakan-akan gini kan. Maka manusia hidup. Dan Bapak Ibu perhatikan. Di kayu salib. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Tindakan Yesus. Hembusan nafas Kristus. Sang kehidupan itu seakan-akan diberikan kepada engkau yang saya, yang mati karena dosa, supaya engkau dan saya hidup. Karena itulah di dalam kematiannya dan oleh karena kematiannya engkau dan saya hidup. Bukan saja kehidupan dikaruniakan. Manusia pun memiliki akses untuk datang mendekat kepada Allah. Bapak Ibu tidak pernah membayangkan bukan, Bapak Ibu bisa datang ke rumah Tuhan dan tanpa terjadi sesuatu apapun yang justru membahayakan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apalagi ketika di dalam era perjanjian lama, tidak sembarang orang yang bisa datang masuk ke dalam rumah Tuhan. Sembarangan orang masuk ke dalam rumah Tuhan, hukumnya apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Disambar geledek? Enggak kan ya? Mati. Sembarangan orang masuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Injil mencatat peristiwa ketika Yesus mati, apa yang terjadi di bait Allah? Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Gambaran apa? Gambaran apa? Tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Allah. Allah melalui Yesus Kristus telah mendamaikan dirinya dengan manusia. Allah telah merekonsiliasi dirinya melalui Yesus Kristus itu dengan kita manusia.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 itu mencatat ini. Jadi saudara-saudara katanya, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita katanya, melalui tabir. Kalau dulu ada tirai, tetapi ini tabir melalui tirai dirinya sendiri. Dikatakan, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus bukan saja bernilai dan berharga bagi penebusan kita, manusia berdosa. Namun melalui kematian Kristus, kita beroleh kehidupan. Nafas Kristus, hembusan nafas Kristus menghidupkan kita. Dan kita dapat menghampiri takhta Allah dengan penuh keberanian, bebas dari rasa takut. Di dalam dan melalui Kristus yang mati, persoalan dosa, persoalan yang paling krusial dalam hidup manusia telah diselesaikan. Kehidupan dikaruniakan. Dan dengan berani kita dapat datang menghampiri takhta Allah. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, hal ini masih setengah kebenaran. Mengapa saya katakan demikian masih setengah kebenaran? Karena Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus, perhatikan ini, kematian Kristus tidak akan memberikan pengaruh yang besar dan menyeluruh jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Sekali lagi ya, kematian Kristus tidak akan memberikan pengaruh yang besar dan menyeluruh jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Reformator abad 16 John Calvin menegaskan demikian, bahwa melalui kematian Kristus dosa-dosa kita telah dibereskan, telah dibayar lunas atau telah ditebus. Namun katanya, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman sama sekali tidak berguna. Dan sesungguhnya dosa itu sedang ditegakkan dalam cara yang baru, serta kekristenan tidak lebih dari sebuah penipuan. Di abad ke-20 seorang penafsir lainnya, A.F. Johnson, yang mengatakan demikian, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka keselamatan oleh iman itu sedang dihancurkan. Dan gagasan tentang pengampunan dosa adalah khayalan semata. Itu kenapa saya katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya, di awal saya katakan, kematian Kristus tidak akan memberikan pengaruh dan yang besar dan menyeluruh jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada kaitan yang erat sekali antara kematian dan kebangkitan Kristus. Ada satu korelasi atau hubungan yang dalam dan besar antara kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Melalui kematian Kristus, hutang dosa kita telah dibereskan. Dan kebenaran itu diperoleh oleh karena kebangkitan Kristus. Kebenaran yang memerdekakan dan membebaskan. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus itu memberikan jaminan akan adanya yang namanya total freedom. Tanpa kebangkitan Kristus tidak akan ada namanya total freedom. Sebaliknya yang adalah engkau dan saya itu being slave by sins forever. Artinya diperbudak selama-lamanya oleh dosa. Dengan cara yang baru dan yang lebih mengganaskan lagi. Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 17 Paulus menegaskan gini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bukan saja kepercayaan kita menjadi sia-sia, kita pun dikatakan itu masih hidup di dalam dosa. Dan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus pun tetap binasa. Bahkan ditegaskan kembali, jika memang Kristus tidak dibangkitkan, betapa dikatakan situ ya, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya tinggal di Malang.
kalau Kristus tidak dibangkitkan, saya sudah tinggal di Malang dan saya menjadi orang yang paling malang di seluruh dunia. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita menaruh pengharapan pada pribadi yang salah. Pribadi yang mati dan tidak bangkit. Karena itu tuh firman Tuhan katakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus yang ternyata mati dan tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari seluruh manusia katanya. Karena kita percaya pada pribadi yang mati tetapi tidak bangkit. Tetapi apakah demikian Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Kristus memang mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Kristus juga bangkit. Baik kematian maupun kebangkitan yang merupakan penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Dan penggenapan nubuatan kitab suci tentang kematian dan kebangkitan Kristus disaksikan oleh para saksi. Yakni murid-muridnya. Rasul-rasul yang melihat Yesus bangkit. Para saksi itulah yang menyentuh Yesus bangkit bukan menjadi roh gentayangan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Pada masa itu ada kepercayaan bahwa orang itu mati menjadi roh. Ajaran-ajaran Platonis pada masa itu mengatakan, Platonik pada masa itu mengatakan bahwa apa? Tubuh kita ini jahat. Dan itu dipegang juga oleh ajaran-ajaran Gnostik. Tubuh ini jahat. Supaya tubuh ini tidak berkuasa, maka mereka menantikan nama kematian. Karena kenapa? Kematian itu membebaskan roh dari tubuh yang jahat ini. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit bukan sebagai roh tapi sebagai tubuh, itu sebenarnya sedang menentang pandangan pada masa itu. Karena kenapa? Bagi orang pada masa itu, kalau bangkit kembali dengan tubuh, mereka menganggap berarti kita kembali lagi ke dalam sirkulasi yang sama. Jiwa kita, roh kita itu dikekang oleh tubuh yang dianggap itu jahat. Tetapi justru kebangkitan Kristus itu sedang menghantam semua keyakinan orang pada masa itu. Karena apa? Kebangkitan kita, kebangkitan Kristus itu memberikan satu pengharapan bahwa akan ada kebangkitan. Bukan lagi dengan tubuh yang lama ini yang bisa binasa, tetapi dengan tubuh yang baru yang tidak bisa binasa. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Sebab di dalam dan melalui Yesus Kristus kita dibenarkan, dimerdekakan, dilepaskan untuk mengalami yang namanya total freedom. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Menyadari bahwa melalui kematian Kristus persoalan dosa-dosa kita itu telah diselesaikan. Dan melalui kebangkitannya memberikan kepastian akan kesempurnaan karya keselamatan. Apa respons kita? Apa tanggapan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami karya keselamatan Allah? Apakah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, apakah melalui itu semua sungguh-sungguh mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi cara kita berbicara, berkata-kata, mempengaruhi cara kita bertindak? Atau seperti ditulis dalam harian Kompas tadi, religius namun gemar korupsi, religius namun hidup dalam dosa. Gemar hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam 2 Korintus 5:15 menegaskan, Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sebagai umat yang telah mengalami karya Kristus yang telah mati dan bangkit, setiap kita Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk hidup bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk hidup memikirkan diri sendiri demi diri sendiri. Setiap kita dipanggil untuk hidup bagi Yesus yang telah mati dan bangkit, bagi penebusan dan pembenaran kita. Roma 6 ayat 11 menyatakan dengan tegas bahwa kamu, saya telah mati terhadap dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit. Dengan melihat apa yang dikerjakan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara didesak dan didorong
untuk tidak membiarkan dosa itu berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman yang menindas kebenaran itu. Atau tidak gemar melakukan dosa. Tetapi sebagai orang yang telah mengalami kemerdekaan penuh, engkau dan saya dipanggil untuk menyerahkan segenap hidup kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, namun sekarang hidup oleh karena Kristus yang telah mati dan bangkit. Total freedom yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit mendesak kita untuk meninggalkan segala macam kefasikan dan kelaliman. Mendesak kita untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi. Mematikan kegemaran kita akan percabulan. Mematikan kegemaran kita akan hawa nafsu dunia. Mematikan kegeraman kita akan nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang disaksikan oleh kitab suci, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan yang mendorong manusia untuk menempuh berbagai macam cara untuk memuaskan diri demi diri sendiri. Total freedom yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit mendesak kita untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi orang-orang yang dipercayakan Allah untuk bekerja kepada kita. Dengan apa? Dengan memperhatikan kehidupan mereka, menyaksikan, menyatakan Kristus yang telah mati dan bangkit itu kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka pun mengalami total freedom. Sebagaimana engkau dan saya telah mengalami itu. Total freedom yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Memanggil kita untuk mengasihi dan melayani dia dan sesama. Melayani gereja kepunyaannya. Bukan mengabaikan gereja kepunyaannya. Atau dengan kalimat lain Bapak Ibu Saudara. Total freedom itu memanggil setiap kita untuk gemar melakukan kehendak Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Joyce Lin dibesarkan dalam keluarga Kristen, imigran Kristen Taiwan di daerah Colorado, Maryland, di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studinya di salah satu institut teknologi yang sangat bergengsi di Amerika, mungkin ada anak-anak muda yang tahu, MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology, itu salah satu sekolah teknologi yang terkenal di dunia. Ya, kalau anak-anak muda pernah nonton film itu apa itu namanya itu yang bisa terbang robot itu apa namanya? Iron Man. Ya, dia punya bintangnya itu ya, starnya bintangnya itu adalah lulusan MIT. Itu sekolah bergengsi di dunia Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah Lin lulus dari MIT, ia kemudian bekerja sebagai ahli IT selama 10 tahun. Dan gajinya bukan sedikit Bapak Ibu Saudara. Gajinya gede banget. Besar sekali. Tetapi setelah 10 tahun Bapak Ibu Saudara, Lin kemudian merasakan ada dorongan di dalam hatinya untuk ia melayani Tuhan. Dorongan itu begitu kuat di dalam diri dan mendesak dia kemudian dia meninggalkan profesinya sebagai seorang ahli teknologi. Dan dia masuk ke salah satu sekolah teologi di Amerika Serikat. Dia belajar di salah satu sekolah teologi yang juga sebenarnya tidak terlalu terkenal, tetapi dia memilih masuk ke sana. Setelah lulus dari sekolah itu, Lin kemudian bergabung dengan Mission Aviation Fellowship. Jadi persekutuan para penerbang-penerbang, tapi dengan tugas itu untuk misi. Nah, tahun 2015, Lin kemudian mendapatkan lisensi pilot sebagai pilot penerbang komersial. Dan tahun 2019, Lin bergabung kemudian dengan bergabung dipindahkan menuju ke tanah Papua, Indonesia. Bapak Ibu, di akhir tahun 2019 itu kan COVID-19 menyerang Wuhan, China.
Dan tahun 2020 masuk ke Indonesia dan kemudian menyebar begitu banyak seluruh dunia. Dan tugas LIN adalah selama masa COVID itu adalah membawa perbekalan alat-alat untuk COVID-19 itu. Untuk dibagikan ke seluruh wilayah desa-desa terpencil di Papua. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah satu kali Bapak Ibu Saudara ketika LIN sedang membawa peralatan-peralatan COVID pada masa itu. Menerbangkan pesawatnya yang kecil itu untuk menuju ke daerah di Papua. LIN mengalami kecelakaan. Pesawat yang diterbangkannya itu kemudian jatuh di Danau Sentani dan tenggelam. LIN tewas di dalam penerbangan itu. Seorang yang masih muda. Tewas. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya katakan? Joyce Lin adalah sosok pribadi yang telah mengalami total freedom Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Total freedom Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu mendesak dirinya, meninggalkan profesinya sebagai ahli IT yang mapan, nyaman, gaji tinggi. Dia lepaskan semua. Meresponi panggilan Allah, menyerahkan hidupnya, melayani Tuhan sebagai seorang pilot penerbang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita, engkau dan saya, sudah mengalami total freedom Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Jikalau harga untuk mengalami total freedom itu adalah Kristus yang telah mati dan bangkit, apa respons Bapak Ibu Saudara sekalian? Akankah kita menyerahkan hidup kita, anggota-anggota tubuh kita ini untuk gemar melakukan dosa? Atau sebaliknya, kita gemar melakukan kehendak Allah, melayani Allah dan sesama, menyaksikan Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, kiranya Allah Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus putranya yang tunggal itu untuk mati bagi dosa-dosa kita, namun bangkit bagi pembenaran kita. Menjamin bagi kita total freedom bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kiranya Dia memampukan kita semua untuk hidup baginya oleh kekuatan Roh Kudus.